alaihi jami'an, jalan yang Allah rekomendasikan kepada kita untuk kita lalui, dan itulah jalan keselamatan. Mereka lah al-firqatun najiyah, mereka lah al-ta'ifah al-mansurah, mereka lah kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita sedang pada pembahasan al-iman bil yaumil akhir, iman kepada al-yaumul akhir, iman kepada hari akhir. Dan kita telah melalui beberapa pembahasan semenjak kejadian manusia setelah wafatnya, itu dia masuk ke alam barzakh. Di sana ada fitnatul qabri, pertanyaan dua malaikat tentang tiga hal, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk. Lalu ada nikmatul qabri, nikmat kubur bagi yang mereka bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dan adabul qabri bagi mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan, dan juga mereka yang memiliki berbagai macam dosa-dosa yang tidak atau yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah taala, yaitu kiamatul kubra, kiamat besar, atau tiupan sangkakala yang kedua, yaitu kebangkitan manusia di alam barzakhnya. Kemudian ada pengembalian ruh kepada jasad, baik itu jasadnya meninggalnya dalam keadaan normal atau dalam keadaan mereka jatuh dari pesawat menjadi berkeping-keping, dimakan binatang buas, atau dibakar menjadi abu yang ditebar. Yang jelas semua itu bagi Allah, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah itu sangat mudah. Kemudian manusia dikembalikan Allah, dikumpulkan di hari itu dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan, telanjang kaki, telanjang badan, dan belum dikhitan. Tapi suasana yang sangat dahsyat tidak menjadikan mereka saling perhatikan satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara peristiwa adalah didekatnya matahari secara 1 mil, sehingga suasana gerah, panas, tidak ada pelindungan saat itu. Ada orang yang mereka mendapatkan pelindungan Allah, sebagaimana dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah lindungi di hari ketika tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah Ta'ala. Dan saat yang demikian, manusia di antara peristiwa adalah mereka dibanjiri dengan keringatnya, dan semua itu disesuai dengan kadar amal mereka, ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Dan kemudian di antara peristiwa yang mereka alami juga adalah ini Allah akan melakukan hisab, perhitungan amal. Allah mengaudit semua amal-amal mereka. Kemudian ada yaitu pemaparan kitab atau lembaran-lembaran kitab catatan amal, yang dalam keadaan kitab catatan amal itu terbuka. Allah perintahkan iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Silahkan baca sendiri kitab Anda, cukuplah Anda sendiri yang akan merekap tentang amal-amal Anda. Lalu ada timbangan amal, kemudian ada haud, kemudian ada sirat, dan telah kita sampaikan pada pembahasan yang telah berlalu. Dan kita insya Allah akan melengkapi di antaranya adalah adanya berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang Allah sampaikan kepada para hamba Allah dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah setiap kita mempersiapkan baik-baik jawaban apa yang telah kita siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Sering kita dijebak oleh syaitan dan pikiran-pikiran kita menanyakan tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah berbuat seperti itu, kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa Allah ciptakan sebagainya khususnya, kenapa Allah sesatkan Abu Talib, kenapa Allah sesatkan Abu Jahal. Itu semuanya perbuatan Allah. Allah berbuat dengan keadilannya, Allah berbuat dengan hikmahnya, Allah berbuat dengan ilmunya. Dan yang jelas Allah telah tegaskan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siaplah menghadapi, persibukkan diri kita untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala,
karena kita akan menghadapi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan pada kita. Sebagaimana disampaikan para ulama, di antara pertanyaan-pertanyaan setelah kita ditanya di alam barzah, di antara persidangan Allah SWT, pertanyaan adalah yang paling pokok, yang paling asal, di antaranya adalah ini madza kuntum ta'budun wa ma ajabtumul mursalin wa madza ajabtumul mursalin. Pertanyaan ini berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Pertanyaan pertama berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan kedua berkaitan dengan yaitu Muhammad Rasulullah. Madza kuntum ta'budun? Tentang apa yang kalian sembah? Tentang apa kalian sembah? Dan yang kedua tentang ini Rasul yang Allah mengutus kepada kita. Madza kuntum apa yang kalian tujibun? Apa yang kalian jawab tentang kedatangan para Rasul yang Allah utus kepada kita? Pertanyaan pertama berkaitan dengan penegasan tauhid la ilaha illallah. Seorang muslim tentu dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dan seorang muslim yang telah bersyahadat Muhammad Rasulullah, dia tidak akan mengikuti jalan kehidupan ini kecuali jalan Rasulullah SAW. Itulah hakikat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana kalimat la ilaha illallah menegaskan kewajiban kita bertauhid, kewajiban kita menjadikan totalitas ubudiyah kita semata-mata untuk Allah Ta'ala. Dan pertanyaan wa madza kuntum tujibun? Apa yang kalian jawab tentang kedatangan para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di antara pertanyaan Allah berkaitan dengan kesyirikan, tentang kekufuran yang mereka lakukan, dan tentang sambutan mereka kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di antaranya dalam beberapa ayat Allah akan menegaskan pertanyaan Allah tentang segala Tuhan yang mereka sembah, yang mereka anggap sembahan selain Allah Ta'ala. Allah akan tanyakan, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Dan dikatakan pada mereka, aina ma kuntum ta'budun, di manakah yang kalian sembah min dunillah selain Allah Ta'ala? Hal yansurunakum aw yantasirun, apakah mereka menolong kalian atau mereka bisa memberikan pertolongan? Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Karena semuanya mereka tinggal betul-betul pasrah di hadapan Allah. Hari itu annal quwata lillahi jami'an. Semua kekuatan total milik Allah Ta'ala. Bahkan semua yang mereka sembah selama ini, mereka mengingkari para sembahannya. Semua yang mereka sembah selama ini mengingkari sembahannya. Bagaimana Nabiullah mengingkari sembahan, bagaimana Nabiullah Isa mengingkari yang menyembah dirinya. Bagaimana malaikat mengingkari yang menyembah dirinya. Contoh di antaranya, bagaimana Allah tegaskan tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang Allah akan tegaskan, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan pada Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan manusia jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Ta'ala? Qala subhanak. Maksud engkau ya Allah, in kuntu qultu faqad alimtah. Maksud engkau ya Allah, tidaklah aku mengatakan ma yakunu an aqula ma laysa bihaqqin. Tidaklah aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk mengatakan. In kuntu qultu faqad alimtah. Seandainya aku pernah mengatakan ucapan seperti itu, pasti engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui semua yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang dalam dirimu. Nabiullah Isa menegaskan, ma qultu lahum ila ma amarta bih. Tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan untuk aku sampaikan kepada mereka. Apa itu? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang Allah adalah sembahanku dan sembahan kalian. Nabiullah Isa menyampaikan dakwah tauhid dengan mengajak manusia kepada tauhid. Dan Nabiullah Isa adalah muslimin, minal muslimin, dan pengikutnya juga adalah minal muslimin.
Sehingga Nabi Allah Isa tidak berbeda dengan semua nabi-nabi yang lainnya, mengajak manusia kepada tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Demikian pula malaikat yang dijadikan sembahan oleh sebagian manusia. Allah katakan pada malaikat, yauma nahsyuruhum jami'an, ketika Allah mengumpulkan semua para makhluk di hari kiamat kelak. Lalu Allah mengatakan pada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ta'budun. Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, apakah mereka itu menyembah kepada kalian? Kata malaikat, qala subhanak, maha suci Engkau ya Allah, a'anta waliyuna min dunihim. Qalu subhanak, mereka mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim. Engkau lah sembahanku dan bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsarum bi mu'minun. Bahkan mereka menyembah kepada jin. Dan mereka ini selalu percaya kepada para jin-jin penyesat itu. Malaikat mengingkari para penyembahnya. Bahkan iblis pun mengingkari orang yang menyembah dirinya. Sedangkan iblis di dunia mereka selalu bagaimana mengajak manusia menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Tapi iblis pun mengingkari para penyembahnya. Ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba aja lihat dalam surat Ibrahim. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang yaitu ucapan iblis. Allah katakan tentang ini iblis, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkata syaitan ketika ini Allah telah memutuskan perkara di antara mereka. Apa kata ini iblis? Innallaha wa'adani wa innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang hak, janji yang benar. Aku pun juga telah menjanjikan kepada kalian, tetapi janjiku adalah janji yang palsu. Janji yang palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum. Surat Ibrahim ayat yang ke-22. Allah katakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Dan berkata iblis, syaitan, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya iblis akan pidato di mimbar api ketika ahlu nar telah mereka menempati neraka. Sehingga mereka semakin menyesal dengan ucapan-ucapan iblis tersebut. Di mana iblis katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada kalian dan semua janji Allah adalah hak. Janji Allah adalah benar. Wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Aku pun telah berjanji kepada kalian dan janjiku aku selisih. Tentu kalimat ini membuat semakin mendalam kesedihan ahlu nar. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Dan aku tidak punya kuasa lagi terhadap kalian. Aku tidak punya kemampuan untuk menyesatkan kalian. Aku tidak punya kekuasaan apapun menyesatkan kalian. Kecuali sekedar aku mengajak. Aku mengajak. Itu mengajak, membisiki. Fastajabtum li. Ternyata kalian mengikuti ajakanku. Kalian sambut seruanku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Maka celalah diri kalian. Jangan mencela diriku. Jangan cela diriku, tapi celalah diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhiyya. Aku tidak lagi bisa menolong kalian, sebagaimana kalian tidak akan bisa menolong aku sedikit pun. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Ini kalimat yang kita inginkan. Bahwasanya sesungguhnya aku mengingkari semua yang kalian sekutukan. Ini yang kalian jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Sejak dulu kala. Inna zalimina lahum adzabun alim. Bahkan ditegaskan iblis, sesungguhnya orang zalim itu pasti mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini adalah ucapan iblis. Bagaimana iblis mengingkari orang-orang menyembah dirinya. Semua yang mereka sembahkan mengingkarinya. Allah tanyakan kepada orang-orang musyrik ini yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aina ma kuntum ta'budun min dunillah? Mana sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan Allah akan tanyakan.
Sehingga hendaklah kita bersiap-siap sekarang ini. Yang paling pokok, yang pertama kali persiapan adalah persiapan jawaban tauhid. Jangan Anda remehkan. Ini adalah pokok segala keselamatan. Anda punya tauhid, segala kekurangan yang lainnya akan bisa tertolong oleh tauhid. Tapi Anda tidak punya tauhid, seluruh kebaikan Anda tidak bermanfaat sama sekali. Anak seorang Yahudi, ketika dia sakit, Nabi datang kepadanya. Ditawarkanlah kepada anak seorang Yahudi ini untuk masuk Islam. Anak ini pun noleh kepada sang ayah, seakan minta isyarat tentang tawaran Rasulullah SAW. Kata ayahnya, "Ati Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim." Itu katalah, ikutilah Rasulullah SAW. Taatilah yaitu Muhammad, Abul Qasim. Bersadatlah si anak ini. Setelah itu wafat. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Dia bersyahadat, belum sempat melakukan apapun dari amal-amal yang dituntut oleh Islam, tetapi syahadatnya ini telah menyelamatkan dia dari neraka, dari kekalnya neraka. Allah selamatkan dengannya dari neraka. Karena dia punya tauhid. Sebaliknya, Abu Talib, kita semuanya tahu bagaimana perjuangan Abu Talib dalam membela Rasulullah SAW. Luar biasa. Tetapi Nabi menawarkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan wahaju biya mindallah. Wahai paman, ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan hujah, alasan untuk membela Anda kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal yang di situ juga berserta temannya Abdullah bin Abi Umayyah memberikan ini kalimat kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama kakek moyangmu Abdul Muthalib? Diulang Nabi yang kedua, diulangi oleh Abu Jahal yang kedua lagi. Sampai yaitu dengan takdir Allah, Abu Talib meninggal di atas agama kakek moyangnya, ini agama kesyirikannya. Tidak punya tauhid, tidak ada harapan untuk selamat. Maka siapkan baik-baik tauhid Anda sebelum Anda nanti datang kepada Allah dan Anda dalam keadaan menyekutukan Allah karena Anda tidak faham tauhid dan terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Siapkan baik-baik jawaban tauhid Anda, belajarlah baik-baik di dunia sekarang ini agar Anda betul-betul bisa membersihkan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kesyirikan. Pertanyaan kedua, madza ajabtumul mursalin? Madza ajabtumul mursalin? Yaitu pertanyaan apa yang kalian sambut tentang para utusan Allah Ta'ala. Ini pertanyaan tentang ittiba. Apa sambutan Anda tentang Rasul yang datang kepada Anda? Apakah Anda menjadi ahlul ittiba, orang mengikuti Rasulullah SAW, atau Anda menjadi orang yang bahkan mengingkari, menyelisih jalannya Nabi, menentang Nabi? Maka siapkan baik-baik pula diri kita untuk benar-benar diakui sebagai umat Muhammad, pengikut Muhammad, pengikut Rasulullah SAW, dengan bukti kita menjadi orang yang ittiba, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jauhkan dari segala macam bid'ah yang ada. Cukupkan dengan ittiba kepada Nabi, karena Nabi telah menyampaikan agama dengan sempurna, dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang akan ditanyakan di antaranya adalah tentang seluruh amal yang kita lakukan di dunia. Secara umum kita akan ditanya tentang segala macam amal perbuatan kita. Semua tentang amal perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di antaranya dalam ayat, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu,
benar-benar kami akan tanya mereka semuanya itu, amma kanu ya'malun, tentang semua yang mereka perbuat. Semua perbuatan kita ini akan kita pertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siap-siaplah diri Anda, siapkan diri Anda untuk memiliki jawaban tentang setiap perbuatan Anda. Entah keyakinan Anda, entah perbuatan lisan Anda, entah perbuatan anggota badan Anda. Yang kita telah diajarkan oleh Allah Ta'ala, ini benar agar betul-betul setiap perbuatan kita berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah Ta'ala. Juga Allah katakan, "Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin." Benar-benar akan kami tanya itu manusia yang Allah mengutus ke tengah-tengah mereka Rasul. Ini kaumnya, umatnya. Manusia akan ditanya, yang Allah telah mengutus ke tengah-tengah mereka Rasul. Wala nas'alannal mursalin, bahkan para utusan pun akan ditanya oleh Allah tentang tugas risalah mereka. Selain pertanyaan tentang perbuatan mereka juga, tentang yang paling pokok ada tentang tugas risalah mereka. Nabinya ditanya oleh Allah dan umatnya ditanya oleh Allah SWT. Secara umum, semua perbuatan kita akan ditanya Allah. Tetapi ada yang dirinci oleh Allah Ta'ala. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi katakan, "La tasulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Kedua telapak kaki manusia dari kiamat kelak tidak akan bergeser sampai dia ditanya Allah tentang 4 hal. Tentang 4 hal. Apa itu? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan. Yang kedua, wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya dalam hal apa diamalkan. Yang ketiga, wa an mali, tentang amalnya, tentang hartanya, min aina iktasabah wa aina anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, dia belanjakan. Yang keempat, an jismihi fima ablah, tentang jisimnya, tentang jasadnya, dalam hal apa dia capek, dia buat capek. Tentang 4 hal ini. Ini termasuk yang rincian pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Yang menunjukkan tentang, ini pentingnya kita memperhatikan tentang 4 perkara ini. 1, an umri, tentang umur kita. Bima afna, dalam hal apa kita habiskan umur kita ini. Bicara tentang umur artinya bicara tentang kehidupan kita. Kehidupan kita ini adalah kumpulan hari-hari. Ya ibn Adam, innaka anta ayyamun. Wahai anak Adam, Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba ba'duk, idza dhahabal yawmu dhahaba ba'duk. Kalau hari itu berlalu, berarti hilang sebagian dari Anda. Kita ini hari pertama lahir umur sehari, berikutnya umur sepekan, berikutnya umur sebulan, berikutnya umur setahun, berikutnya umur 10 tahun, berikutnya umur 20 tahun, sampai 50, 60, 70, atau kemudian sampai waktu yang Allah tentukan, masa hidupnya habis, mati. Umur kita akan ditanya Allah Ta'ala. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang betul-betul rugi dalam memanfaatkan waktu ini. Ayat yang sangat terkenal, yang dikatakan Imam Syafi'i dengan ungkapan, "Lau ma ansalallahu ala ini hujjatan ala khalqi ila hadhi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada para hamba, kecuali surat ini saja sudah cukup. Surat apa itu? Al-Asr. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah demi waktu, yang kita hidupnya dengan waktu ini. Di dalam waktu itulah kita menjalani kehidupan. Dengan waktu yang berjalan itu, seluruh manusia tanpa kecuali, mau yang konglomerat, mau yang presiden, mau yang menteri, mau yang jenderal, mau yang rakyat jelata, kemudian rakyat yang melarat, semuanya itu hakikatnya kata Allah, innal insana lafi khusrin, mereka berada dalam sebuah kerugian hidupnya itu. Dan kerugian yang hakiki adalah kerugian ketika mereka nanti setelah matinya, dia tidak selamat dari neraka. Kerugian akhirat.
Itulah kerugian hakiki. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang namanya orang yang rugi itu adalah orang mereka merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak. Yaitu dengan tidak bisa masuk surga. Dia ini tidak selamat dari neraka. Dia nggak masuk surga. Itulah kerugian hakiki. Kenapa kerugian yang hakiki? Karena ketika orang mereka tidak selamat dari neraka, apapun yang dia persiapkan untuk menebus, mau bumi sebesar, mau emas sebesar bumi, mau bumi 2 kali lipat milik dia, bahkan semua manusia dijadikan sebagai tumbal untuk menyelamatkan dari azab. Oh, semuanya dia tolak oleh Allah Ta'ala. Nggak bisa. Maka kalau Anda mengejar dunia kemudian mengalahkan agama Anda mau punya target, punya penghasilan berapa dan kekayaan berapa. Suksesnya, sesukses apapun Anda di dunia, itu tidak akan bisa dipakai menebus kesulitan di akhirat kelak. Para pemirsa rahmati Allah SWT, Allah tegaskan kecuali orang mereka menghiasi hidupnya dengan apa? Iman, amal saleh, dakwah, sabar. Inilah kerangka besar dalam kehidupan kita. Yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang mengantarkan kita ke jannah. Menjadi seorang mukmin, yaitu orang yang beriman, orang mereka mukmin yang muwahhid. Orang yang beriman yang tidak musyrik, orang yang beriman yang bukan munafik, tapi mukmin yang sejati, mukmin yang betul-betul mereka ini berias dengan iman yang menjadikan dia ahli tauhid dan tidak menjadi orang yang munafik. Mukmin sejati. Karena ada yang mereka mengaku beriman tapi musyrik, ada yang mengaku beriman tapi munafik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Berapa alangkah sangat banyaknya orang yang mereka mengaku beriman tapi mereka musyrik. Beriman tentang rububiyahnya Allah dan musyrik tentang uluhiyahnya Allah Ta'ala. Mereka mengaku beriman tapi munafik. Wa minan nasi may yaqulu amana billah. Sebagian manusia mengatakan kami beriman kepada Allah SWT wal yaumil akhir dan iman kepada yaumul akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka bukanlah orang yang beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang munafik ketika mereka datang kepada Nabi mengatakan, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Allah menegaskan bagaimana? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi orang munafik itu dusta. Yang diinginkan adalah mukmin sejati, mukmin yang hak, yang shadiq. Mukmin yang shadiq. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Yang namanya orang-orang mukmin itu adalah orang mereka beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Lalu tidak ada keraguan sama sekali. Sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun. Lalu dia buktikan dengan jihad, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Itulah orang mukmin yang sejati. Orang yang akan keluar dari kerugian adalah orang mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Orang mereka wa'amilu salihat beramal saleh. Amal yang mencocoki syariat agama Allah Ta'ala. Orang yang mereka tawasau bil haq. Ini berdakwah, mengajak manusia, mewasiatkan kebenaran, tidak mewasiatkan kebatilan. Mereka watawasau bis sabr, mereka bersabar dalam menjalani kehidupannya. Ini akan mengeluarkan kita dari kerugian. Iman, amal, dakwah, sabar. Para pemirsa, waktu kita ini seperti gudang. Mau kita isi apa? Yang jelas isinya nanti akan kita manfaatkan. Anda mau isi dengan emas, perak, berlian, barang-barang berharga. Sehingga waktu Anda memanfaatkan, Anda akan betul-betul sangat bermanfaat apa yang Anda simpan. Atau yang akan Anda masukkan ke gudang Anda adalah sampah, rongsokan, kemudian kotoran. Yang saatnya Anda butuh, semuanya nggak bisa dipakai. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Kalau Anda tidak menggunakan sebaik-baiknya, waktu ibaratnya pedang akan memotong Anda. Akan mencelakakan Anda. Al-waktu kasayf. Waktu bagikan pedang. Ada beberapa perkara yang sering membuat manusia itu hancur waktunya. Berantakan waktunya. Dia dibuat rugi dengan waktu yang ada itu. Apa itu? Satu, ittiba'ul hawa. Dia mengikuti hawa nafsu. Hanya mengikuti senangnya nafsu. Bayangkan, ada orang yang mereka itu nafsunya nafsu yang masih mubah.
Orang yang mereka tenggelam dalam hal mubah, umpamanya seharian geliyang terus, tulan terus, ngobrol pindah sini, pindah sana, ngobrol, atau main sepak bola. Sampai seharian itu hanya main saja, pit-pitan terus, sehingga dia hanya geliyang saja. Waktunya habis untuk hal yang mubah, sehingga dia pun terlewatkan banyak hal yang utama. Itu kalau masih tingkatannya hawa nafsu yang mubah. Ada lagi yang mereka ini habis waktunya untuk menuruti nafsu yang haram. Sehingga waktu itu pindah itu dari waktu-waktu itu dari yang haram ke haram. Yang mendem, yang judi, yang main perempuan. Ya, kalau nggak tidur ya meleknya itu untuk hal yang maksiat. Itu hari-harinya gitu aja. Siang malam itu nggak ada kebaikannya. Ittibaul hawa, inilah yang membuat manusia waktunya berantakan. Facebookan tahu-tahu 5 jam, 4 jam, 3 jam. WA-an tahu-tahu 1 jam lewat begitu aja. Orang kerasa. Searching di internet tahu-tahu 2, 3, 4 jam. Orang nggak kerasa, habis waktunya. Waktu para ulama kita sangat barokah. Waktu Nabi kita, para sahabat Nabi, waktu para ulama sangat barokah, super barokah. Bayangkan 23 tahun Nabi dari seorang diri berdakwah sampai bisa menegakkan daulah Madinah. Ini waktunya full kemanfaatan. Abu Bakar As-Siddiq 2,5 tahun menjadi khalifah. Yang dikerjakan pekerjaannya berat-berat. Menghadapi pemberangkatan Usamah untuk menghadapi Romawi. Menghadapi Musailamah Al-Kadzab. Menghadapi para murtadin. Menghadapi para pembangkang zakat. Menghadapi, kemudian pekerjaan diantaranya juga membukukan Al-Quranul Karim. Waktunya Masya Allah, problem sebesar itu selesai dalam 2,5 tahun. Waktu yang sangat barokah. Umar bin Khattab memegang khalifah sekitar 10 tahun. Tapi Umar wariskan kekuasaan kepada kaum muslimin sekitar 1/3 dunia. Waktunya luar biasa. Imam Nawawi umur kehidupannya sekitar 40-an tahun. Tetapi warisan ilmu yang diwaris karya beliau semuanya menikmati. Hampir muslimin semuanya menikmati. Kitabnya, karyanya tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Riyadhus Shalihin di antara yang paling sayang, paling tersohor. Kemudian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan yang lain-lainnya. Para ulama waktunya sangat barokah. Yang pertama, penghancur waktu kita adalah ittibaul hawa. Yang kedua, yaitu tulul amal. Panjangnya cita-cita tentang dunia. Sehingga nguber dunia terus. Dia kejar terus dunia sampai jantungnya pedot. Nafasnya habis. Dunia semakin dikejar semakin kencang. Capek ngejar dunia itu. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la tanfaku min salas. Pecinta dunia itu tidak pernah sepi, tidak pernah dia pisah dari 3 hal. Apa itu? 1, hammun lazimun, selalu galau, gelisah. Gelisah terus dia buat tentang dunia itu. Semakin dia dalam bermuamalah, berkhidmat untuk dunia, semakin gelisah, semakin galau dia. Yang kedua, watakbun daimun, yaitu capek yang terus menerus, capek terus untuk dunianya itu. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak ada habisnya. Dia di dunia nggak punya kesiapan amal, lupa Allah, lupa agama, lupa mati tanpa persiapan amal, penyesalan dia tidak akan bisa teratasi. Ini pecinta dunia. Ini budak-budak dunia. Bukan kita nggak boleh cari dunia, bahkan Allah perintahkan kita mencari dunia. Karena itu merupakan karunia Allah Ta'ala. Tapi kuncinya itu di sini. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan membuat harta dan anak-anak Anda itu lupa dengan Allah.
orientasi yang mesti kita bangun itu orientasi akhirat. Jadilah Anda presiden, jadilah Anda menteri, jadilah Anda konglomerat, jadilah Anda jenderal, jadilah Anda apapun, jadikan orientasi Anda akhirat. Jadikan semua yang di tangan Anda itu untuk mendapatkan akhirat. Itulah seorang muslim. Orang mereka dibangun hidupnya untuk mencari kampung akhirat. Untuk mengejar kampung akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kampung akhirat yang Allah sediakan untuk Anda. Kemudian, yang ketiga yang membuat waktu kita habis itu adalah al-faragh, kekosongan hati. Kekosongan hati dan waktu. Hatinya kosong dari iman. Hatinya kosong dari iman, maka hawa nafsu akan masuk ke dalam hati tersebut. Sehingga dia pun disetir oleh hawa nafsu dalam kehidupannya itu. Dia waktunya luang, kosong, gak punya kegiatan, gak punya kesibukan. Dikatakan oleh para ulama kita, jiwa Anda illam tushilka illam tushil bitta'ah atau bil khair, kalau jiwa Anda tidak sibukkan dengan kebaikan, maka yushghiluka bisyahwat atau bil hawa, maka akan menyibukkan Anda dengan syahwat, hawa nafsu, dengan kebatilan. Illam tushilhu bil haq yushilka bil batil. Jiwa Anda ini, kalau nggak Anda sibukkan untuk perkara yang hak, dia akan menyibukkan Anda dengan perkara yang batil. Sehingga waktu Anda, kalau nggak Anda sibukkan diri Anda dengan perkara yang hak, Anda akan disibukkan dengan perkara yang batil. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, kemudian di antara pula yang membuat hancur waktu kita adalah kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang ada di sekitar kita membuat kita habis waktunya untuk yaitu mengikuti fitnah-fitnah tersebut, hanyut dengan fitnah-fitnah tersebut. Maka kata Nabi, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya. Orang yang menyibukkan ibadah kepada Allah di waktu, di zaman fitnah, dia seperti hijrah kepadaku. Maka kita diperintahkan oleh Nabi kita, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Segeralah beramal. Fitanan akan muncul fitnah-fitnah. Menyibukkan dengan amal, dengan ibadah, dengan ilmu, dengan amal saleh, ini akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada. Ini yang menyebabkan waktu kita hancur. Ini hawa nafsu, mengikuti ittibaul hawa. Kemudian tul amal, panjangan tentang dunia. Kemudian al-faragh, kekosongan hati kita, kekosongan waktu kita. Dan kasratul fitan, banyak fitnah-fitnah yang ada. Yang pertama pertanyaan di antara pertanyaan ditanya oleh Allah tentang an umrik, tentang umurnya fima ini afnah. An umrihi fima afnah. Tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan umurnya tersebut. Waktu yang dia lalui sampai tua, sampai garing, sampai dia kemudian bau tanah, jungkel ke kubur itu, waktunya dia pakai untuk apa? Yang kedua, yang ditanyakan oleh Allah SWT tadi dalam hadis tersebut, ini wa'an ilmi, ilmu kita. Mada amila bi, dalam hal apa kita amalkan. Islam tidak mengajarkan kita menjadi kolektor ilmu. Hobinya kolektor ilmu, mengumpulkan ilmu. Tapi yang Islam ajarkan adalah ilmu yang kita cari, kemudian apakah kita amalkan atau tidak. Sekedar berilmu tanpa amal seperti Yahudi. Tapi beramal tanpa ilmu seperti Nasrani pula. Islam mengajarkan siratal mustaqim, yaitu berilmu dan kemudian beramal. Berilmu dan kemudian beramal. Jadikan ilmu Anda ini betul-betul Anda amalkan. Karena Al-Quranul Karim imma menjadi hujjatun lana au alaina. Al-Quranu hujjatun lak au alik. Al-Quran itu hujjatun lak, menjadi hujah bagi Anda, pembela Anda, pengangkat derajat Anda, atau penghujat Anda, pembinasa Anda. Al-Quran menjadi hujah bagi kita, pembela kita, yang akan mengangkat derajat kita,
Apabila kita pelajari, kita ilmui, kita amalkan, kita dakwahkan. Quran menjadi penghujat kita, penyengsara kita, kalau kita ini abaikan Quran, atau kita tinggalkan Al-Quranul Karim, tidak mempelajarinya, apalagi mengamalkan, atau mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Ini adalah tentang ilmu. Maka, orang yang mereka berilmu, tidak cukup sekedar berilmu. Allah memberikan balasan itu jazaan bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang yang beramal, bukan orang yang sekedar berilmu. Qulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Silahkan Anda makan minum sepuasnya disebabkan karena amal-amal Anda yang telah berlalu di hari-hari ketika di dunia. Adkhalallahul jannata ala makana minal amali. Allah akan masukkan Anda ke surga berdasarkan amal yang Anda lakukan. Sehingga amal ini, sehingga yang dituntut adalah beramal ketika kita telah berilmu. Sehingga bukan yang sekedar ini mengumpulkan ilmu, tapi wajibnya kita mengamalkan ilmu yang Allah telah ajarkan kepada kita. Kemudian, di antara akan ditanyakan Allah yang ketiga adalah tentang harta kita. Wan mali, harta kita. Pertanyaannya dua. Min aina iktasabah. Dari mana harta itu dia dapatkan? Amin halalin, amin haramin. Dari cara yang halal atau cara yang haram. Cara yang halal atau cara yang haram akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang satu zaman, kata Nabi, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha mal amin halalin an haram. Akan datang satu zaman di mana orang tidak peduli tentang harta yang dia kumpulkan, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Daging kita yang tumbuh dari pendapatan yang haram, an-naru aula biha. Ya, ini neraka lebih berhak untuk menyulutnya, untuk membakarnya. Sehingga seorang muslim, dia cara mengumpulkan harta akan dia betul-betul perhatikan. Jangan sampai dia terjebak dalam dalam perkara-perkara yang haram. Memakan harta manusia dengan cara haram. Mengambil harta manusia dengan cara yang haram. Apa dengan mencuri, merampok, menipu, dan semisalnya. Sehingga mengambil harta manusia dengan cara yang haram. Harta yang kita kumpulkan akan ditanya dari mana. Dari mana? Maka Anda harus tahu, semuanya harus tahu asal-usul harta Anda. Harta suap, harta korupsi, atau harta mencuri, atau harta ini menipu manusia, wajib setiap kita untuk mengetahui asal-usul harta yang kita kumpulkan. Harus tahu. Jangan sampai kemasukan harta yang haram. Dan dampak harta haram sangat banyak. Di antaranya adalah, yaitu membuat kita nggak semangat beramal saleh. Harta haram akan mendorong kita berbuat yang haram. Harta haram akan menjadikan umat ini hancur. Ini semuanya di antara dampak harta yang haram. Rumah tangga yang tidak barokah, hidup yang tidak barokah. Kemudian, seandainya telah kita kumpulkan dengan cara yang halal, masih ditanya yang kedua. Min ayini ila aina anfaqah. Kemana Anda infakkan? Kemana Anda belanjakan? Ke jalan-jalan yang Allah ridhai atau ke jalan untuk foya-foya? Atau jalan-jalan yang haram? Untuk yaitu memuaskan syahwat, membiayai syahwat. Akan ditanyakan Allah SWT. Harta yang kita miliki dari mana, kemana, akan ditanyakan Allah SWT. Maka, orang-orang yang kaya, hisabnya jauh lebih mendetail dibandingkan orang yang miskin. Maka fuqara, muhajirin akan mendahului aghnia di kalangan ini muhajirin. Orang fuqara masuk surganya lebih duluan dibandingkan dengan orang-orang kaya. Walaupun belum tentu orang yang kaya surganya lebih rendah daripada orang miskin. Karena diantaranya hisabnya orang kaya jelimet, banyak, makan waktu, ini lama. Kemudian, diantara yang ditanyakan oleh Allah adalah yang keempat, yaitu wa'an jismih bima ablah, tentang jasadnya
dalam hal apa dia buat capek, dia lelahkan itu. Kita semuanya capek, lelah. Tapi capeknya gitu kenapa? Anda capek kenapa? Anda capek karena maksiat, pacaran, kemudian apa Anda capek karena melakukan perbuatan sia-sia, atau Anda capek karena taat kepada Allah Ta'ala? Capek karena dakwah, capek karena belajar, capek karena menghafal, capek baca Quran, capek ya ini berzikir, capek segala macam. Anda tanyakan capeknya itu karena apa? Sehingga jasad Anda buat capek. Kenapa? Mata Anda capek, telinga Anda capek, otak Anda capek, badan Anda capek. Ini kenapa capeknya itu? Untuk hal yang sia-sia atau untuk hal yang bermanfaat? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya ada satu lagi tambahan di antaranya, yaitu wa'an syababihi fi mabla, tentang masa mudanya. Sesungguhnya masa muda ini masuk dalam keumuman umur. Tetapi masa muda ini spesial. Masa muda ini spesial. Masa yang betul-betul orang bisa menjadi ganas dalam perkara yang jahat, bisa menjadi luar biasa dalam perkara yang baik. Masa muda secara khusus akan ditanyakan Allah Ta'ala. Karena ini puncak-puncaknya kekuatan di masa muda. Akan ditanyakan Allah, masa muda Anda untuk apa? Dan kita tahu di masyarakat kita secara umum, masa muda itu adalah masa foya-foya. Masa untuk bersenang-senang, menghabiskan untuk bersenang-senang. Anda silakan masuk masjid, cari di masjid itu berapa pemuda yang ikut gabung di masjid tersebut. Sedikit akan kita dapatkan pemuda mereka itu bergabung di masjid. Pemuda masjid. Pemuda kampung yang masuk masjid sangat sedikit. Kalau sensusnya banyak jumlah pemudanya itu di kampung itu. Siapa yang masjid? 1, 2. Orang bilang nggak pantas anak muda masuk masjid. Kayak udah mau mati aja. Pemuda itu pantasnya nongkrong, ngerokok, mendem, kemudian pacaran. Itu yang ada di tengah-tengah masyarakat secara umum begitu. Maka masa muda ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang miskin itu dikatakan Nabi, innal fuqara al muhajirina yusbiquna al aghniya yaumal qiyamah ilal jannah bi arba'ina kharifan. Orang fuqara muhajirin akan mendahului masuk surga dibandingkan orang kaya itu 40 tahun. Itu diantara yang ditanyakan Allah Ta'ala. Tentang perbuatan kita secara umum, semua perbuatan kita. Secara khusus, yang ditanyakan tadi 4 hal atau 5 hal tadi itu. Umurnya, ilmunya, hartanya, masa mudanya. Ilmunya, jadi umurnya, kemudian ilmunya, kemudian hartanya, kemudian badannya, masa mudanya. Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang ditanyakan Allah adalah setiap kenikmatannya kita nikmati. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kemudian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang sering kita lupakan. Kita seringnya ngingat nikmat itu kalau pas dapat jabatan, dapat istana, dapat mobil mewah. Lupa. Kalau sehat itu nikmat, waktu luang itu nikmat, kemudian juga keluarga dengan perangkatnya itu nikmat, istri, anak, cucu, dan seterusnya itu nikmat. Itu orang sering melupakannya. Yang Allah tegaskan, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau Anda berusaha untuk merekap berapa nikmat Allah yang Allah telah berikan, Anda tidak akan mampu. Karena wa ma bikum min nikmatin faminallah, apapun yang Anda rasakan di sebuah kenikmatan itu adalah semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis pula di antaranya dikatakan, inna awwala ma yus'alul abdu anhu yaumal qiyamah minan na'im ayyuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid. Yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba dari kiamat kelak adalah
dari berbagai macam kenikmatan adalah, bukankah kami Allah telah membuat jasad Anda sehat? Pas sehat itu untuk apa? Bukankah kami telah memuaskan untuk Anda air yang dingin? Kenikmatan-kenikmatan ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang seorang kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia mengatakan, alasna minal fuqa'il muhajirin. Bukankah kita termasuk fuqara muhajirin? Faqala lahu Abdullah, berkata kepadanya Abdullah, alaka imra'atun ta'wi ilaiha. Bukankah kamu punya istri yang kamu itu yaitu berteduh dengan istri kamu itu? Anda menjadi sejuk dengan istrinya? Qala na'am, iya. Kemudian katanya lagi, alaka maskan tuskinuhu, bukankah punya tempat tinggal yang kamu tempati? Naam, iya, aku punya tempat tinggal. Maka kata Abdullah, fa'anta minal aghniya. Kalau begitu kamu orang kaya, punya rumah, punya istri. Bahkan orang ini mengatakan, fainali khatiman, aku punya juga pembantu. Kata Abdullah, fa'anta minal muluk. Kalau begitu kamu termasuk bangsawan, termasuk raja. Punya pembantu, tinggal merintah-merintah. Oh, kamu berarti kaya banget seperti itu. Kamu itu kaya dan bahkan raja. Ini nikmat yang sering orang lupakan. Dia ingatnya nikmat itu kalau dapat istana, rumah yang hebat, uang yang banyak, dan seterusnya. Maka Nabi pun ingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, nikmatani mahbudun fima katsir minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dia yaitu lupa, atau manusia itu tidak mengambil keuntungan dengan keberadaan dua nikmat ini. Apa itu? As-sihah wal farah. Sehat dan waktu luang. Bergabungnya dua nikmat ini, sehat, waktu luang, itu nikmat khusus. Yang dengannya orang bisa melakukan berbagai macam hal. Sehat, hanya sehat saja, tapi nggak punya waktu luang. Sehat itu sehat, tapi sibuknya minta ampun, sehingga nggak sempat pengajian, nggak sempat baca Quran, nggak sempat thalabul ilmi. Sibuk, nggak ada waktu. Ada waktu luang, tapi dia sakit, geletak di atas bangsal, nggak bisa apa-apa, akhirnya nggak bisa melakukan apa-apa pula. Orang punya sehat, punya waktu luang, ini adalah kesempatan untuk bisa melakukan segala macam hal. Nikmat-nikmatnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau kaya boleh, nggak apa-apa kata Nabi. La ba'sa bil ghina liman yattaqallah. Tidak mengapa kekayaan bagi orang yang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu kaya tapi nggak bertakwa, itu dia akan bangun pelacuran, bangun bioskop, bangun warung mendem, kemudian membiayai proyek-proyek yang maksiat, yang kotor, yang sia-sia, hiburan-hiburan yang nggak genah. Wasihah liman ittaqallah khairun minal ghina. Dan sehat itu bagi orang bertakwa itu lebih baik dibandingkan yang kaya. Sehat itu lebih baik lagi dibandingkan kekayaan. Kaya nggak sehat, nggak ada gunanya. Sehat walaupun dia nggak kaya, bisa masih kerja. Sehat, kaya tapi stroke. Nggak ada gunanya kekayaannya itu. Sehat lebih utama dibandingkan kekayaan. Kemudian, watibu nafs minan naim. Dan jiwa yang longgar, yang enak, itu adalah termasuk di antara kenikmatan. Sehingga ini banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sering manusia yang melupakan kenikmatan-kenikmatan ini tersebut. Termasuk yang akan ditanyakan Allah berkaitan dengan janji-janji, kata Allah dalam ayat, walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Wa kana ahdullahi mas'ula. Dan bahwa janji Allah itu akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Kita punya perjanjian dengan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb sembahan kalian? Iya, kata manusia. Engkau adalah Rabb sembahanku, ya Allah. Ini janji. Kita berjanji untuk taat kepada Allah, tunduk syariat dengan syariat Allah Ta'ala, pengemban amanah.
Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan. Allah tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak, takut enggak amanah. Manusia menerima. Ternyata manusia itu banyak yang pengkhianat, zalim, jahil. Wa kana al-insanu zaluman jahulan. Ini perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Janji kita dengan Allah Ta'ala untuk mentauhidkan Allah, untuk ittiba dengan ajaran Nabi. Ternyata banyak yang mereka berkhianat. Demikian pula perjanjian kita dengan para manusia. Aufu bil ahdi inal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena janji itu akan ditanya Allah Ta'ala. Anda punya janji dengan anak, dengan istri, dengan masyarakat, dengan teman. Janji-janji itu wajib dipenuhi. Seumpamanya Anda peringatkan kepada seorang ibu, mau ngasih sesuatu, kalau kamu nggak kasih maka kamu pembohong. Kalau dengan anak-anak kita nggak boleh, bahkan dengan binatang pun kita nggak boleh bohong dengan binatang. Kur, ayamnya domoro ternyata tangannya kosong dikira ada jagung, bohong. Ini Nabi ajarkan nggak boleh kita berbohong, menyelisih janji, berkhianat. Pengkhianatan itu adalah termasuk diantara sifatul munafikin. Dan kemudian termasuk yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala adalah pendengaran kita, penglihatan kita, otak hati kita akan ditanyakan Allah Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Jangan Anda bersikap, berbuat, mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu. Harus kita berilmu. Tegakkan sikap Anda dengan ilmu. Kenapa sih pendengaran kita, penglihatan kita, otak hati kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala? Yang sampai kita mengakui melihat padahal nggak melihat. Mengaku mendengar padahal nggak mendengar. Zaman kita ini banyak banget orang ngimpi Nabi. Banyak banget orang ngimpi Nabi. Sampai di bid'ah-bid'ahkan dia bilang, saya itu mimpi Nabi. Masa orang yang ketemu Nabi ahlul bid'ah? Banyak orang yang ngimpi Nabi. Ada yang bahkan Nabi datang menyambut dia, dan Nabi menghampiri dia, Nabi berziarah ke tempat dia. Banyak banget orang yang mimpi Nabi. Ini bisa menjadi kedustaan yang mereka buat-buat. Dan sangat berbahaya, yaitu mengaku-ngaku mimpi, apalagi mimpi bertemu dengan Nabi SAW, yang orang awam akan tertipu dengan ungkapan-ungkapan dia. Bapak sekalian, ini yang beberapa pertanyaan akan diajukan Allah Ta'ala, diantaranya yang Allah sebutkan dan Nabi ajarkan kepada kita, asalnya yang akan ditanya semua perbuatan kita. Yang paling utama tauhid kita dan ittiba kita, perjanjian tentang 2 kalimat syahadat. Lalu semua perbuatan kita, lalu ada Nabi rinci perbuatan-perbuatan yang perlu kita persiapkan. Dan juga tentang semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah SWT. Semoga manfaat. Sampai sini kita pengajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pembahasan akan datang bismillah. Ada pertanyaan? Baik. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sosial media, Facebook, YouTube maupun WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila amal soleh sudah dibayar di dunia, apakah besok di akhirat masih mendapatkan balasan kesolehan dari amalnya? Allah memberikan kenikmatan di dunia adalah itulah busra. Itulah kabar gembira yang Allah segerakan. Tetapi tidak mengurangi jatah kita di akhirat yang Allah akan berikan pada kita. Banyak orang yang Allah telah berikan kenikmatan di dunia, tentang dunianya Allah berikan, itu merupakan bagian juga ujian dari Allah Ta'ala. Tapi termasuk di antara pula adalah kabar gembira yang Allah segerakan pada dia, termasuk pujian manusia. Pujian manusia, tilkal busral ajilah, itulah kabar gembira yang Allah segerakan untuk dia. Dan ini tidak akan mengurangi, tidak akan menghilangkan kenikmatan yang akan kita dapatkan di akhirat, seandainya kita tidak melakukan hal-hal yang akan mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan atau kenikmatan yang Allah segerakan kepada kaum mukminin, kaum muslimin yang tidak menghilangkan tentang janji Allah di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat kita punya hajat dan bernazar, contoh konkretnya saat saya sakit bernazar bila sembuh akan berhaji. Alhamdulillah sehat dan akhirnya naik haji. Pertanyaannya, apakah ibadah hajinya diterima sebagai amal soleh haji ataukah hanya diterima sebagai amal karena menjalankan nazar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai amal soleh, memenuhi nazar itu adalah termasuk perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah amal saleh. Allah akan mengganjar dia memenuhi nadar dengan amalan haji pula yang Anda lakukan. Intinya memenuhi nadar itu adalah termasuk di antara memenuhi perjanjian, dan itu termasuk amal saleh yang Allah itu memberikan pahala kepada orang mereka menunaikan nadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Ustadz, saya mendengar ada hadis yang menyatakan bahwa dengan syahadat seorang muslim yang telah masuk neraka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah termasuk juga orang munafik yang akan dikeluarkan dari neraka? Mereka kan juga bersyahadat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan bersyahadat adalah syahadat yang memenuhi persyaratan. Maka dikatakan itu bahwasanya syahadat itu ada syurutnya. Ketika ditanya seorang ulama, bukankah syahadat adalah miftahul jannah? Bukankah syahadat adalah kunci surga? Naam, betul, bala, iya. Tapi likulli miftahin lau asnan. Tiap kunci itu memiliki gerigi. Inji tapi miftahin lau asnan futihalak. Kalau Anda datang dengan kunci yang bergerigi, Anda akan dibukakan pintunya. Kalau Anda datang dengan kunci wa illa lam tuftah lak. Kalau Anda datang tanpa kunci, maka tidak akan dibuka untuk Anda. Kunci syaratnya itu adalah, geriginya adalah yaitu syurutu la ilallah. Syarat la ilaha illallah. Apa itu? Satu, berilmu. Kedua, yakin. Ketiga, jujur. Keempat, yaitu apa itu namanya? Yang pertama ilmu, yakin, kemudian as-sidqu, jujur, kemudian yang keempatnya apa itu? Yaitu kemudian mencintai, kemudian tunduk dan patuh, kemudian mengamalkannya atau menerimanya. Ini adalah di antara syurut la ilaha illallah. Syurut dari kalimat la ilaha illallah. Al-ilmu, al-ilmu, kemudian al-yakin, kemudian as-sidqu, kemudian al-ikhlas, yaitu ikhlas, kemudian al-mahabbah, kemudian al-qabul, al-inqiyad. 7 syarat inilah yang akan menjadikan syahadat dia diterima oleh Allah SWT. Orang munafik itu tidak memenuhi syarat. Dia hanya ucapan lisannya aja, yaitu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya apa yang tidak ada dalam hati mereka. Orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik kekal di dalam neraka. Sehingga syahadat yang bermanfaat, syahadat yang mereka diikhlaskan untuk Allah Ta'ala, betul-betul mewujudkan tauhid, syahadat yang mereka memenuhi syarat. Adapun yang tidak memenuhi syarat, orang munafik, maka mereka tidak akan diselamatkan dengan syahadatnya tersebut. Wallahu Ta'ala alam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan untuk mengambil ilmu dari dai-dai yang memiliki penyimpangan dalam hal akidah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama kita, innamal ilmu dinuk. Ilmu adalah agama Anda. Bagaimana agama Anda tergantung ilmu Anda. Sedangkan ilmu Anda tergantung dari mana Anda mengambil ilmu. Maka kata para ulama, ini fal yanzur. Maka hendaklah seorang memperhatikan min aina atau ya'khudul ilmak, dari mana Anda mengambil ilmu Anda. Miman ya'khudul ilmak, dari mana Anda mengambil ilmu tersebut. Falyanzur ahadukum mimman ta'khudhu ilmak. Hendaklah perhatikan dari mana Anda mengambil ilmu. Karena ilmu Anda tergantung guru Anda. Tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bidah. Para ulama telah mengajarkan yang demikian sehingga Anda akan selamat di dalam masalah mengambil ilmu. Orang telah jelas-jelas dia ahlul bidah, maka tidak boleh kita ambil ilmunya. Dan inilah manhajnya para ulama dan arahan, yaitu ini para ulama kita kan itu dalam rangka untuk melindungi ilmu kita dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Sehingga
berbeda antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu. Kalau kebenaran itu boleh kita ambil dari siapapun, kebenaran wajib kita terima. Tapi mengambil ilmu nggak boleh. Kalau mengambil ilmu itu kita sengaja berguru kepada siapa akan kita ambil ilmunya. Tapi kalau kebenaran itu orang datang membawakan kebenaran, siapapun dia, kebenaran tak kebenaran, wajib kita ambil. Bahkan setan pun dia menyampaikan kebenaran, maka dia wajib kita ambil. Tapi kita tidak boleh mengambil ilmu dari setan, sengaja berguru kepada setan, nggak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Saya mengalami was-was dalam hal akidah. Dan saya lihat di media sosial adalah jangan pedulikan was-was tersebut. Tapi kenapa ya Ustaz, saya merasa sangat sulit untuk melakukannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Was-was itu harus dihilangkan dengan ilmu. Anda harus yaitu meluruskan ilmu Anda, datanglah kepada seorang yang alim, orang yang mereka faham, sehingga Anda bisa hilang was-was Anda, apalagi was-was dalam perkara akidah sangat berbahaya sekali. Was-was itu karena seseorang bodoh atau kurang ilmu, sehingga dia dipermainkan syaitan dengan berbagai macam was-was, maka wajib dilenyapkan yaitu dengan ilmu. Melenyapkannya dengan ilmu. Maka matangkan ilmunya berkaitan apa yang Anda was-was, dan datanglah kepada orang yang alim atau ulama, atau guru yang Anda bisa yakini Anda bisa menghilangkan was-was Anda, maka datangilah orang yang Anda percaya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana mengatur kontrol kegelisahan hati dan bagaimana mengatur diri untuk tetap berada dalam jalan agama sedangkan kita sibuk dengan karir? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sibuk dengan karir inilah yang menjadi masalah. Yang harus Anda lakukan pertama adalah jadikan karir Anda itu orientasinya untuk akhirat. Sehingga kesibukan Anda itu dicantolkan kepada akhirat. Anda mencari harta, Anda cari harta untuk apa? Kemana akan harta Anda itu? Sehingga orang yang mereka menjadikan pekerjaannya, dia cantolkan pada akhirat, dia tidak akan dilupakan dengan Allah dan kamu akhirat. Sehingga dia akan waktunya sholat, dia tidak akan khianat, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan menipu, dia akan kembalikan masalah kepada Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah SWT, dia akan mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka yang menjadi masalah itu adalah ketika orang mereka dibuat yaitu sibuk dengan karirnya, kemudian melupakan agama dia. Hendaknya karirnya dia itu dibangun untuk membangun orientasi akhirat dia. Dan hati-hatilah dengan fitnah dunia yang tidak akan pernah membuat Anda merasa puas dengan dunia tersebut. Kegelisahan hati kita karena semakin jauhnya kita dari Allah Ta'ala. Gelisah itu karena jauhnya kita dengan Allah Ta'ala. Maka kita akan dibuat gelisah. Orang mereka semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin hatinya itu tenang, nyaman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak takut, tidak sedih. Ini adalah hatinya para wali Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan setiap mengingat Allah, hati seorang mukmin akan menjadi tenang. Bitikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sehingga kalau hati Anda gampang gelisah, itu pasti hati Anda sedang jauh dari Allah Ta'ala dan sedang menipis keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, apa hukum wanita berziarah kubur dan membaca Al-Quran ketika haid? Tentang ziarah kubur ke wanita, para ulama ikhtilaf di sana. Di antaranya ada yang mengharamkan mutlak, kemudian ada yang membolehkan, tetapi tidak boleh sering-sering karena Nabi mengatakan la'anallah zairatil kubur. Ini laknat Allah kepada wanita-wanita yang banyak berziarah kubur. Kemudian ini ada yang membolehkan sekedar yaitu untuk mengingat kematiannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berkaitan dengan ziarah kubur, intinya adalah yang paling tidak kalau mau mengambil jalan tengahnya itu ziarah tapi sekedar untuk mengingatkan kematian. Dan jangan sampai sering-sering untuk dia berziarah kubur.
Kemudian tentang membaca Quran waktu haid, yang penting tidak memegang mushaf. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang yang musyrik akan kekal di dalam neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Musyrik ya kekal dalam neraka. Kalau Allah tidak mengampunkan perbuatan syiriknya orang yang mereka melakukan perbuatan syirik, dan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru asyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan dosa yang di bawah kesyirikan, levelnya di bawah kesyirikan dan kekafiran. Iya, dosa-dosanya orang mereka masih bertauhid, dia bermaksiat, segala semisalnya, dia masih memungkinkan mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah atau kufur kepada Allah, maka ini dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah dan akan menjadikan dia kekal dalam neraka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana sikap kita jika kita telah melaksanakan sebuah tugas kantor dengan benar, akan tetapi kita difitnah melakukan suatu hal yang salah sehingga diproses hukum? Mohon nasihatnya Ustadz dalam menghadapi proses. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bersabar, yang kedua mengadu kepada Allah SWT, dan yang ketiga ingatkan orang yang memfitnah itu akan dituntut sebagai orang yang zalim. Kalau di dunia nggak selesai, di akhirat akan dituntut tentang kezaliman dia. Ingatkan aja. Ini yang jelas, dia bersabar dengan musibah yang menimpa, kemudian bertawakal kepada Allah, dan kemudian sampaikan pada orang yang memfitnah Anda, ini ada kezaliman, dan di dunia kalau nggak Anda selesaikan, di akhirat akan ada, ya ini qisas, berkaitan dengan qisas, ini kezaliman, dan bisa menjadi orang yang bangkrut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah maksiat yang dilakukan dan belum bertobat akan ditampakkan kelak di akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengampunkan, Allah menyayangi, kemudian dia akan dipaparkan maksiatnya oleh Allah kepada dia. Yang hisabnya ada hisaban yasiran, hisab yang mudah, itulah al-arab, yaitu pemaparan Allah tentang dosa-dosanya seorang mukmin, tetapi tidak diperlihatkan kepada makhluk yang lainnya. Sebagaimana aku tutupi dosanya di akhirat, di dunia dulu, maka sekarang aku ampunkan Anda. Adapun sebagian orang Allah akan hisab dengan cara Allah, yakni tampakkan kepada para makhluk yang lainnya. Dan inilah mengerikan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian akan dibongkar aib kita kelak di hari kiamat kelak. Sehingga di antara yang kita mintalah Allah mastur aurati wa amin ro'ati, ya Allah tutuplah aibku. Sehingga aib yang ditutup, dan kita punya kesadaran segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Tadi Ustadz menyinggung tentang bioskop. Mohon nasihatnya Ustadz, sebenarnya bagaimanakah hukum menonton bioskop itu? Ya, nonton bioskop ya nggak boleh. Nggak boleh. Sandiwara, film, segala macam, itu adalah kedustaan yang mereka lakukan, apalagi campur baur, laki-laki, perempuan, dan ada unsur yang haram yang lainnya, nggak boleh. Taib, jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Ana dan teman Ana dikumpulkan oleh pemimpin untuk rapat di kantor. Ternyata dilanjutkan dengan acara ulang tahun. Dengan dalih, Ana langsung pergi, namun teman Ana ikut makan-makan di sana. Dengan dalih makanannya halal dan hati dia mengingkari acara tersebut. Bagaimanakah menyikapinya Ustaz? Ya, mengingkari, tinggalkan tempat tersebut. Bukan sekedar dengan hatinya, tinggalkan. Kalau hati nggak ada memaksa, dia tinggalkan tempat tersebut. Kalau dia mengingkari hanya dengan hatinya, ikut makan-makan, ya dia memiliki, dia namanya mudahanah. Ya ini basa-basi yang diterjemahkan dia menyetujui tentang acara tersebut. Gak boleh. Taib, pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana kita bersikap ketika ada saudara atau kerabat yang ditegur tapi malah merendahkan dan tidak suka pada kita?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus sabar. Yang kedua, diingatkan lagi kepada dia, antum posisinya salah. Antum salah, ditegur, kemudian Anda malah merendahkan. Anda ini tidak ada kesombongan. Sehingga ada unsur kesombongan, sehingga dia tidak berterima kasih. Harusnya ketika kita ditunjukkan aib kita oleh orang lain, berterima kasih. Berterima kasih pada orang tersebut, dia telah menunjukkan kekurangan kita, sehingga kita bagaimana memperbaiki, berikutnya memperbaiki kondisi kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ihya, elegan dan syar'i.